Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir di minggu ini, tepatnya di Sabtu pagi ini. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan yang terus memberkati kita saudaraku dengan bersedia menerima firman-Nya di pagi ini. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk mengerti bahwa kami diberkati oleh-Mu. Dan berkat Allah itu selalu menjadi kebahagiaan sempurna bagi kami. Karena apa yang datang dari Tuhan selalu baik bagi kami, bahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kembali sebagai bentuk syukur kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah ini akan selalu menuntun kami kepada hal-hal yang baik, yang benar seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 1 hingga 8. Demikian firman Allah. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, "Tahirkanlah dirimu." Tahirkanlah dirimu. Ini sebuah ajakan untuk bagaimana kita membersihkan diri kita, ya. Bersihkan diri kita bukan dalam pengertian lahiriah, misalkan mandi dengan sabun yang mahal, pakai sampo yang mahal dan seterusnya, tapi lebih kepada mentahirkan diri kita di sini, saudaraku, bagaimana kita bersihkan hati kita, kita bersihkan pikiran kita bersihkan perasaan kita. Tujuannya adalah lewat pembersihan tubuh yang adalah bait Allah ini, kita mampu menjadikan tubuh kita ini adalah bait Allah yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dari tema khotbah kita, tahirkanlah dirimu, lebih kepada hal-hal yang menyangkut apa yang ada pada tubuh kita. Hati kita, jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, itu yang ditahirkan. Karena apa arti baju bersih, ya, badan bersih, tapi hati tidak bersih, pikiran tidak bersih. Karena saya percaya saudaraku, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, perasaan kita bersih, pasti apa yang ada di tubuh kita, yang melekat di tubuh kita, entah itu pakaian dan seterusnya, juga sesuatu yang bersih. Ya.
saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Ya, karena Allah mau dijumpai dalam keadaan kita bersih. Ini yang coba diarahkan oleh Yakub dalam bacaan kita kepada seisi rumahnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Allah memanggil Yakub untuk bertemu dengannya, ya, dia mengajak semua orang yang ada di rumahnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membuang semua kepercayaan-kepercayaan atau dewa-dewa yang selalu mempengaruhi pikiran mereka, jiwa mereka, perasaan mereka untuk tidak berkiblat kepada Allah. Karena Allah tidak mau ketika Yakub dan seisi rumah tangganya dan orang-orang di sekitarnya berhadapan dengan Allah, ya, mereka masih dikuasai dengan dewa-dewa sebagai penyembahan berhala mereka, ya. Jadi ajakan untuk mentahirkan diri, ya, lebih kepada tuntutan spiritual, tuntutan iman, ya. Nah, ini yang coba kita lihat saudaraku dalam ayatnya kedua dikatakan begini dalam bacaan kita. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa yang asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya. Tahirkanlah dirimu, karena mereka akan berjumpa dengan Allah. Allah tidak mau ditemui dalam keadaan di mana orang memiliki, ya, pengakuan yang bercabang, memiliki iman yang bercabang. Khotbah yang kemarin dikatakan Tuhan kita itu Tuhan yang pencemburu. Dia hanya mau Dia yang disembah. Dan mari kita lihat saudaraku, kalau kita fokus hanya kepada Allah, hanya kepada satu Allah yaitu Yesus Kristus, ya. Kita lihat dalam ayat kelima dikatakan begini dalam bacaan kita. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Artinya ketika kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi kita sudah mentahirkan diri kita, artinya kita bangun iman kita hanya kepada Allah, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita betul-betul hanya ada dalam sesuatu yang baik, yang benar. Di sini dikatakan kita akan diberkati oleh Allah. Dan khotbah-khotbah yang lalu saya katakan apa yang datang dari Allah yang kita sebut berkat, itu sesuatu yang terbaik dalam hidup ini saudaraku. Tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan yang lain yang kita dapatkan dulu dari Allah, dari berkat yang datang dari Allah. Karena berkat dari Allah itu sempurna. Itulah surga bagi kita. Sekali lagi saudaraku, saya pikir ini baik sekali, ya. Di masa-masa COVID-19, di masa-masa teknologi semakin canggih, pengetahuan terus berkembang, tidak sedikit orang terjebak dengan bujuk rayu, ya, yang selalu menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Kita tidak tahu bahwa itu jebakan. Artinya sesuatu yang datang bukan dari Allah, sifatnya sementara saudaraku. Tidak sedikit orang yang jual kekuasaan, membeli kekuasaan, ya. Tidak sedikit orang menjual imannya untuk kekuasaan, ya. Tidak sedikit orang menjual imannya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Mari saudaraku kita bangun ini, ya, supaya kita tahu bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam Kristus Yesus. Karena itu jalan bagi kita menuju surga saudaraku. Saya mau katakan dalam renungan pagi ini, belum tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Sepanjang Tuhan masih memberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kembali mentahirkan diri kita, kemungkinan itu akan terus terjadi, ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah meninggalkan Allah, masih ada jalan, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, ya.
Mari kita gunakan itu, betul-betul kita membangun iman kita kembali. Sebelum terlalu jauh kita melangkah, meninggalkan Allah kita. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, saudaraku. Ketika kembali kita meminta Allah untuk mengampuni kita dan menerima kita dengan kesalahan-kesalahan yang ada, Tuhan itu Maha Pengampun, ya. Ya, sebisa mungkin jangan kita mengulur-ulur waktu terlalu lama. Supaya saudaraku, langkah seperti langkah yang diambil oleh Yakub, betul-betul hari itu juga ketika mereka tahu Allah mau berjumpa dengan mereka dan mereka akan berjumpa dengan Allah, dia putuskan, tinggalkan semua dewa-dewa yang selama ini mereka pegang. Jimat-jimat dalam bentuk anting-anting yang selama ini mereka gunakan, mereka buang, mereka tanam di bawah pohon besar. Karena bagi mereka Allah yang lebih penting dari dewa atau jimat-jimat itu. Ya. Jadi mari saudaraku, tema kita katakan tahirkanlah dirimu. Kita bawa hati kita yang bersih, jiwa kita yang bersih, perasaan kita yang bersih, pikiran kita yang bersih kepada Allah. Maka di sana ayat 5 dikatakan kita diberkati olehnya. Selamat berjuang untuk melakukan itu saudaraku. Yakinlah sekali lagi, tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Sepanjang kita memulainya hari ini, kita yakin kita akan diberikan kemungkinan oleh Allah untuk kembali berada di jalan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berikan semangat kepada kami untuk mengerti betapa pentingnya hidup dalam Engkau. Biarlah kami mampu menjaga iman kami Tuhan dari waktu ke waktu, supaya kami tahu bagaimana kami harus menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk setiap mereka yang sudah jauh melangkah meninggalkan Engkau. Mari Tuhan dalam kekuatan sayang-Mu, Engkau pegang tangan mereka, Engkau tuntun langkah mereka kembali untuk ada di jalan-Mu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami yakin Engkau akan memberkati mereka, karena mereka juga milik-Mu, sehingga mereka tidak terlena di dalam pelarian mereka, tapi mereka akan kembali mengerti bahwa mereka membutuhkan Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena hanya Engkau jalan bagi kami menuju sorga. Semangati kami terus Tuhan Yesus di situasi yang semakin banyak godaan saat ini, bukan karena COVID saja, tapi karena tuntutan hidup yang begitu menjebak kami untuk selalu menghalalkan segala cara. Tolong kami Tuhan, agar kami hanya bersyukur dan terus mengandalkan Engkau, dan selalu bersedia menerima apapun yang Kau berikan kepada kami, karena itu berkat bagi kami semua. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.